Kalau kamu tahu siapa aku sebenarnya, kamu tidak akan berdiri sedekat ini. Kalau aku mundur sekarang, apakah semuanya akan tetap sama? Suasana ruangan itu hening. Hanya suara pendingin udara yang terdengar pelan, seolah ikut menahan ketegangan yang tidak diucapkan dengan lantang. Dua orang berdiri berhadapan di sisi meja kaca besar, dipisahkan oleh jarak yang sebenarnya tidak jauh, tetapi terasa seperti dua dunia yang berbeda. Wanita itu menatap dengan tenang, tetapi ada sesuatu di balik tatapannya yang sulit ditebak. Bukan marah, bukan juga lembut. Lebih seperti seseorang yang sudah terlalu lama terbiasa mengendalikan segalanya. Sampai hal kecil yang tidak terduga pun terasa mengganggu keseimbangannya. Pria di depannya tidak langsung menjawab. Ia hanya menggenggam map di tangannya lebih erat, seperti sedang menahan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kata-kata. Matanya tidak menunduk, tetapi juga tidak berani terlalu lama bertahan pada tatapan itu. Ini bukan tempat yang seharusnya aku ada di sini. Akhirnya ia berkata pelan. Tapi aku juga tidak bisa terus berpura-pura tidak melihat apa yang aku rasakan. Wanita itu terdiam sejenak. Tatapannya sedikit berubah, seolah kalimat itu menyentuh bagian yang selama ini ia jaga rapat. Perasaan tidak selalu cukup untuk mengubah kenyataan. Jawabnya akhirnya dengan suara yang tetap tenang. Pria itu tersenyum tipis, bukan karena senang, tetapi karena bingung harus merespon seperti apa lagi. Tapi bagaimana kalau kenyataan justru mulai berubah karena perasaan itu? Keheningan kembali mengisi ruangan. Tidak ada jawaban yang keluar setelah itu. Hanya dua orang yang sama-sama sadar bahwa percakapan ini bukan lagi tentang pekerjaan, bukan juga tentang aturan. Ini tentang sesuatu yang mulai tumbuh tanpa diundang. Dan ketika batas antara logika dan perasaan mulai kabur, apakah keputusan yang akan diambil masih bisa dikendalikan? Atau justru sudah terlambat untuk dihentikan? Halo sahabat Kisah Luna, terima kasih sudah kembali bersama kami. Jangan lupa, tuliskan kota asal kalian di kolom komentar agar kita bisa saling mengenal. Tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik selanjutnya dari Kisah Luna. Sekarang, mari kita mulai perjalanan cerita yang penuh emosi ini. Di tengah kota besar yang tidak pernah benar-benar tidur, berdiri sebuah gedung tinggi dengan kaca-kaca yang memantulkan cahaya matahari seperti cermin masa depan. Di lantai teratas gedung itu, seorang wanita duduk di kursi utama yang tidak semua orang bisa mendudukinya. Namanya Aluna Prameswari. Seorang CEO muda yang dikenal bukan hanya karena kecerdasannya dalam bisnis, tetapi juga karena ketegasan yang sulit ditembus oleh siapapun. Banyak orang mengatakan bahwa Aluna adalah tipe pemimpin yang tidak mudah tersenyum, tidak mudah percaya, dan tidak mudah terpengaruh oleh perasaan. Namun, tidak banyak yang tahu, di balik ketegasan itu, ada cerita panjang yang pernah mengubah seluruh hidupnya. Beberapa tahun yang lalu, Aluna pernah hidup dalam dunia yang berbeda. Ia pernah mengenal cinta yang hangat, rumah yang penuh tawa, dan harapan untuk masa depan yang sederhana, namun bahagia. Namun, semuanya berubah dalam satu kejadian yang membuat hidupnya seolah berhenti di satu titik. Sejak saat itu, Aluna tidak lagi menjadi wanita yang sama. Ia tidak hanya kehilangan seseorang yang ia cintai, tetapi juga kehilangan bagian dari dirinya sendiri. Dunia yang dulu terasa hangat, kini berubah menjadi tempat yang penuh perhitungan, angka, dan keputusan tanpa ruang untuk perasaan. Perusahaan yang ia pimpin bukan sekedar bisnis. Itu adalah bukti bahwa ia masih bisa bertahan, masih bisa berdiri, dan masih bisa mengendalikan hidupnya sendiri tanpa bergantung pada siapapun. Setiap pagi, Aluna datang lebih awal dari semua karyawannya.
ia duduk di ruang kerja dengan jendela besar yang menghadap kota sambil menatap lalu lalang kehidupan di bawahnya. Dari ketinggian itu, semua orang terlihat kecil, seperti bagian dari sistem yang terus bergerak tanpa henti. Aluna jarang berbicara hal pribadi, bahkan dengan orang-orang terdekat di kantor, ia menjaga jarak seolah dunia pribadinya adalah sebuah ruang yang terkunci rapat tanpa kunci cadangan. Namun justru karena itulah, ia menjadi sosok yang dihormati sekaligus ditakuti. Di ruang rapat, suaranya tidak pernah meninggi, tetapi setiap kata yang keluar selalu membuat orang lain langsung memahami bahwa tidak ada ruang untuk kesalahan. Ia tidak perlu marah untuk membuat orang patuh, tatapannya saja sudah cukup untuk membuat suasana berubah menjadi serius. Bagi sebagian orang, Aluna adalah simbol kesuksesan. Namun bagi dirinya sendiri, semua itu hanyalah cara untuk bertahan. Di balik jadwal rapat yang padat, keputusan bisnis yang rumit, dan tanggung jawab besar yang terus menumpuk, Aluna menyimpan keheningan yang tidak pernah ia bagikan kepada siapapun. Ada malam-malam di mana ia pulang ke rumah besar yang terasa terlalu sunyi. Tidak ada suara langkah lain selain miliknya sendiri. Tidak ada percakapan ringan di meja makan. Tidak ada cerita yang bisa dibagikan sebelum tidur. Hanya waktu, ruang, dan pikirannya sendiri. Di saat seperti itu, Aluna sering duduk di dekat jendela rumahnya, menatap lampu kota yang berkilau jauh di kejauhan. Ia tidak selalu menangis, tetapi ada perasaan kosong yang sulit dijelaskan. Seperti ada sesuatu yang hilang, namun tidak bisa ditemukan lagi. Namun, Aluna tidak pernah membiarkan dirinya larut terlalu lama dalam perasaan itu. Setiap kali pagi datang, ia kembali menjadi CEO yang sama, tegas, rapi, dan penuh kendali. Perusahaannya terus berkembang pesat. Banyak investor percaya padanya, banyak rekan bisnis menghormatinya, dan banyak karyawan bekerja keras untuk memenuhi standar tinggi yang ia tetapkan. Namun, di balik semua pencapaian itu, Aluna tetap merasa bahwa ada jarak yang tidak terlihat antara dirinya dan dunia di sekitarnya. Ia tidak pernah benar-benar merasa menjadi bagian dari keramaian itu. Seperti seseorang yang berdiri di tengah pesta besar, tetapi tidak benar-benar mendengar musiknya. Suatu hari, rutinitas itu kembali berjalan seperti biasa. Gedung perusahaan dipenuhi aktivitas, laporan masuk tanpa henti, dan rapat sudah terjadwal sejak pagi. Aluna duduk di ruang kerjanya, membaca dokumen dengan ekspresi yang sulit ditebak. Semua berjalan normal, seperti hari-hari sebelumnya. Namun, tanpa ia sadari, ada sesuatu kecil yang perlahan akan mengubah arah kesehariannya. Sebuah perubahan yang awalnya terlihat sederhana, hampir tidak berarti, tetapi justru menjadi titik awal dari sesuatu yang tidak pernah ia perkirakan sebelumnya. Hari itu, suasana kantor terasa sedikit berbeda. Bukan karena masalah besar, bukan juga karena kabar penting, tetapi karena kehadiran seseorang yang belum dikenalnya dengan baik. Seorang karyawan baru yang masih belajar memahami ritme perusahaan besar itu. Tanpa Aluna sadari, kehadiran sederhana itu akan menjadi awal dari cerita yang perlahan mengganggu ketenangan yang selama ini ia jaga dengan sangat hati-hati. Dan untuk pertama kalinya, setelah waktu yang lama, dunia Aluna tidak lagi sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Pagi itu, suasana kantor berjalan seperti biasanya. Orang-orang datang lebih awal, lift naik turun tanpa henti, dan suara langkah kaki di lorong-lorong gedung terdengar seperti ritme yang sudah sangat familiar. Semua orang sibuk dengan tugas masing-masing, seolah hari itu hanyalah bagian lain dari rutinitas yang tidak berbeda dari kemarin. Di lantai bawah, bagian administrasi sedang menerima beberapa karyawan baru yang akan mulai bekerja. Di antara mereka, ada seorang pemuda bernama Revan. Revan bukan berasal dari latar belakang yang mewah. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana yang mengajarkannya untuk bekerja keras sejak kecil. Setelah lulus kuliah, ia tidak langsung mendapatkan pekerjaan yang mudah. Ia melewati banyak proses, banyak penolakan, dan banyak hari di mana ia hampir menyerah. Namun Revan memiliki satu hal yang membuatnya berbeda.
ia tidak mudah berhenti. Hari itu, ia datang dengan pakaian rapi sederhana, membawa map berisi dokumen, dan wajah yang menunjukkan campuran antara gugup dan semangat. Ini adalah hari pertamanya bekerja di perusahaan besar yang selama ini hanya ia lihat dari luar. Perusahaan milik Aluna Prameswari. Nama itu bukan nama asing di dunia bisnis. Banyak orang mengenalnya sebagai perusahaan yang berkembang cepat dan dipimpin oleh seorang CEO wanita yang dikenal sangat disiplin. Revan sudah mendengar cerita tentangnya bahkan sebelum ia diterima bekerja. Namun bagi Revan, semua itu bukan sesuatu yang membuatnya takut. Justru sebaliknya, ia merasa ini adalah kesempatan besar untuk membuktikan dirinya. Saat memasuki gedung, Revan sempat berhenti sejenak di lobi utama. Ia melihat ke atas, ke arah lantai-lantai tinggi yang dipenuhi ruangan kerja. Gedung itu terasa sangat besar dibandingkan dunia yang selama ini ia kenal. Di sana, semua orang tampak sibuk, berjalan dengan tujuan masing-masing. Tidak ada yang benar-benar memperhatikan satu sama lain. Semua bergerak cepat, seperti bagian dari mesin besar yang terus berputar tanpa henti. Revan menarik napas panjang sebelum melangkah ke meja registrasi. Sementara itu, di lantai paling atas, Aluna sedang menjalani hari seperti biasanya. Ia duduk di ruang kerjanya, membaca laporan keuangan terbaru, sambil sesekali menandatangani dokumen penting. Ekspresinya tenang, hampir tidak menunjukkan emosi. Namun pikirannya selalu bekerja cepat, menganalisis setiap detail dengan teliti. Asisten pribadinya masuk dan memberikan laporan tentang karyawan baru yang akan mulai bekerja hari itu. Aluna hanya mengangguk kecil tanpa banyak komentar. Bagi dirinya, karyawan baru bukanlah hal yang luar biasa. Perusahaan besar selalu memiliki orang baru yang datang dan pergi. Namun hari itu, ada satu nama yang secara tidak sengaja masuk dalam perhatiannya. Revan. Nama itu hanya tertulis di daftar biasa. Tidak ada catatan khusus, tidak ada informasi yang menonjol. Hanya seorang karyawan magang yang ditempatkan di bagian operasional. Aluna bahkan tidak memberikan perhatian lebih pada nama itu. Ia kembali fokus pada pekerjaannya, seolah tidak ada hal yang berbeda. Di lantai bawah, Revan mulai menjalani hari pertamanya. Ia diperkenalkan kepada beberapa staf, diberi penjelasan tentang tugasnya, dan mulai belajar memahami sistem kerja perusahaan yang jauh lebih besar dari tempat kerjanya sebelumnya. Revan cepat belajar. Ia tidak banyak mengeluh, tidak banyak bertanya hal yang tidak perlu, dan berusaha memahami semuanya dengan serius. Beberapa rekan kerja mulai memperhatikan hal itu. Meski masih baru, Revan menunjukkan sikap yang berbeda dari kebanyakan karyawan magang lainnya. Ia tidak hanya ingin hadir, tetapi benar-benar ingin memahami pekerjaannya. Menjelang siang, Revan diminta untuk mengantarkan beberapa dokumen ke lantai atas. Ini adalah tugas sederhana, tetapi menjadi pertama kalinya ia akan masuk ke area yang lebih dekat dengan ruang CEO. Saat ia naik lift, suasana terasa berbeda. Semakin tinggi lantai yang dituju, semakin sunyi suasananya. Orang-orang yang ia lewati tampak lebih serius, lebih rapi, dan lebih cepat dalam bergerak. Ketika pintu lift terbuka di lantai tujuan, Revan melangkah keluar dengan sedikit rasa tegang. Lorong di lantai itu lebih tenang dibandingkan lantai bawah. Tidak banyak suara, hanya langkah kaki dan sesekali suara telepon dari ruang kerja tertutup. Revan berjalan mengikuti petunjuk yang diberikan. Namun tanpa ia sadari, arah langkahnya sedikit meleset karena belum familiar dengan layout gedung. Ia berhenti di depan sebuah ruangan besar dengan pintu kaca. Di atas pintu tertulis nama yang sering disebut di seluruh perusahaan, Aluna Prameswari. Revan sempat ragu sejenak. Ia tahu bahwa itu bukan tempat yang seharusnya ia masuki tanpa izin. Namun sebelum ia sempat berbalik, pintu ruangan itu terbuka dari dalam. Aluna berdiri di sana. Pandangan mereka bertemu untuk pertama kalinya. Tidak ada musik dramatis, tidak ada momen berlebihan.
Hanya dua orang yang saling melihat dalam keheningan singkat yang terasa lebih lama dari kenyataannya. Aluna memperhatikan Revan dengan tatapan tenang. Bukan marah, bukan juga ramah. Hanya tatapan seorang pemimpin yang terbiasa menilai orang dalam beberapa detik pertama. Revan langsung menunduk sedikit sebagai tanda hormat. "Maaf, saya salah arah," ucap Revan singkat dengan suara sopan. Aluna tidak langsung menjawab. Ia hanya mengamati sejenak, lalu mengalihkan pandangannya ke dokumen di tangan Revan. Ada sesuatu yang menarik perhatiannya, meskipun ia sendiri belum bisa menjelaskan apa itu. Cara Revan bersikap, cara ia meminta maaf, dan ketenangan dalam dirinya meskipun berada di tempat yang jelas bukan area yang seharusnya ia masuki. Namun Aluna tetap profesional. "Pastikan kamu lebih teliti lain kali," ucapnya singkat, tanpa nada tinggi. Revan mengangguk. "Baik, Bu." Tidak ada percakapan lanjutan, tidak ada interaksi panjang. Revan segera melanjutkan tugasnya dan pergi dari sana. Namun bagi Aluna, momen singkat itu tidak langsung hilang begitu saja. Ada sesuatu kecil yang tertinggal di pikirannya, bukan sesuatu yang besar, tetapi cukup untuk membuatnya sempat berhenti sejenak setelah Revan pergi. Ia tidak tahu alasannya, dan Aluna juga tidak ingin memikirkan hal itu terlalu lama. Ia kembali ke ruang kerjanya, mencoba melanjutkan aktivitas seperti biasa. Namun untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ada sedikit gangguan kecil dalam rutinitasnya. Sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Sesuatu yang baru saja masuk ke dalam dunia yang selama ini ia jaga sangat ketat. Dan tanpa ia sadari, pertemuan singkat itu baru permulaan dari perubahan yang perlahan akan mengganggu ketenangan hidupnya yang selama ini terlihat sempurna. Hari berikutnya dimulai seperti biasanya di gedung tinggi milik perusahaan Aluna Prameswari. Aktivitas berjalan cepat sejak pagi. Karyawan datang silih berganti, lift tidak pernah berhenti bergerak, dan suara keyboard serta telepon memenuhi setiap sudut ruangan kerja di lantai bawah. Namun di tengah rutinitas yang tampak sama itu, ada satu orang yang memulai harinya dengan pengalaman baru. Revan. Sejak kejadian kemarin, Revan masih mengingat jelas momen singkat ketika ia berdiri di depan ruangan CEO. Bukan karena kejadian itu menegangkan, tetapi karena tatapan wanita yang ia lihat di balik pintu kaca itu terasa berbeda dari yang pernah ia temui sebelumnya. Bukan tatapan marah, bukan juga tatapan ramah. Lebih seperti tatapan yang tenang, tetapi tajam. Seolah bisa membaca seseorang hanya dalam beberapa detik. Revan tidak tahu siapa sebenarnya wanita itu saat pertama kali melihatnya. Ia hanya tahu bahwa orang itu adalah atasan tertinggi di perusahaan. Namun setelah mencari tahu sedikit dari rekan kerja, ia baru menyadari bahwa wanita itu adalah Aluna Prameswari, CEO yang namanya sering disebut dengan penuh hormat di seluruh kantor. Sejak saat itu, Revan mulai memahami bahwa dirinya harus lebih berhati-hati dalam bekerja. Pagi itu, ia kembali menjalani tugas seperti biasa, mengantar dokumen, membantu tim operasional, dan belajar memahami alur kerja perusahaan yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Revan tidak mengeluh, ia justru berusaha menikmati prosesnya. Baginya, setiap tugas adalah kesempatan untuk belajar. Namun tanpa ia sadari,
Namanya mulai diperhatikan oleh beberapa orang di lantai atas, meskipun hanya sekilas. Di sisi lain gedung, Aluna memulai harinya dengan jadwal yang padat. Sejak pagi, ia sudah menghadiri 2 rapat penting, menandatangani beberapa kontrak kerjasama, dan mengevaluasi laporan keuangan yang cukup kompleks. Wajahnya tetap tenang seperti biasa, tidak menunjukkan kekelahan meskipun aktivitasnya sangat padat. Namun ada satu hal kecil yang sesekali muncul di pikirannya. Wajah seorang karyawan magang yang kemarin tanpa sengaja berdiri di depan ruangannya. Aluna sendiri tidak terlalu memperhatikan hal itu pada awalnya. Di dunia kerjanya, banyak orang datang dan pergi setiap hari. Satu pertemuan kecil seharusnya tidak berarti apa-apa. Namun entah kenapa, cara pemuda itu bersikap cukup berbeda. Tidak berlebihan, tidak gugup secara berlebihan, hanya tenang, sederhana, dan jujur dalam cara meminta maaf. Hal itu bukan sesuatu yang biasanya ia perhatikan. Menjelang siang, sebuah rapat internal diadakan di lantai atas. Beberapa kepala divisi berkumpul untuk membahas proyek baru yang sedang dikembangkan perusahaan. Revan, yang kebetulan sedang mengantarkan dokumen ke bagian administrasi lantai atas, kembali harus naik ke area tersebut. Ia tidak tahu bahwa hari itu akan menjadi hari di mana ia kembali bertemu dengan Aluna. Saat Revan keluar dari lift, suasana lantai atas terasa lebih sunyi dibandingkan lantai bawah. Orang-orang berjalan lebih pelan, berbicara lebih sedikit, dan setiap langkah terasa lebih teratur. Ia berjalan menyusuri lorong dengan hati-hati, memastikan ia tidak salah arah seperti kemarin. Namun saat ia melewati salah satu ruang rapat kaca, langkahnya tanpa sengaja berhenti. Di dalam ruangan itu, ia melihat Aluna sedang duduk di ujung meja besar bersama beberapa direktur perusahaan. Revan tidak berniat mengganggu. Ia hanya berdiri sebentar di luar ruangan untuk memastikan arah yang benar di dokumen yang ia bawa. Namun tanpa ia sadari, pandangannya sedikit terlalu lama tertuju ke dalam ruangan. Dan di saat itulah, Aluna menoleh. Tatapan mereka bertemu lagi. Kali ini bukan dalam jarak yang dekat seperti sebelumnya, tetapi cukup jelas untuk saling mengenai. Revan langsung sedikit menunduk, lalu melanjutkan langkahnya dengan cepat, berusaha agar tidak terlihat mengganggu. Aluna tidak langsung bereaksi. Namun ada sedikit perubahan kecil di ekspresinya yang hampir tidak terlihat oleh orang lain di ruangan itu. Seorang direktur yang sedang berbicara sempat berhenti sejenak karena menyadari perhatian Aluna sempat teralihkan. Namun Aluna segera kembali fokus pada rapat. Lanjutkan, ucapnya singkat, dengan suara tenang. Rapat kembali berjalan seperti biasa. Namun di dalam pikirannya, Aluna sempat bertanya pada dirinya sendiri. Kenapa orang itu selalu muncul di waktu yang tidak ia duga? Sementara itu, Revan sudah kembali ke lantai bawah. Namun ia tidak bisa sepenuhnya mengabaikan apa yang baru saja terjadi. Ia tidak bermaksud melihat terlalu lama. Ia hanya tidak menyangka akan kembali bertemu dengan wanita itu dalam situasi yang sama sekali berbeda. Rekan kerjanya sempat bertanya mengapa ia terlihat sedikit melamun, tetapi Revan hanya tersenyum kecil dan kembali bekerja. Hari itu berjalan seperti biasa setelahnya. Tidak ada kejadian besar, tidak ada perubahan yang terlihat jelas. Namun sesuatu kecil sudah mulai terbentuk. Di sisi Aluna, pertemuan singkat itu mulai meninggalkan jejak kecil di pikirannya. Bukan karena hal yang berlebihan, tetapi karena sesuatu yang jarang ia temui dalam dunia kerjanya. Kesederhanaan yang tidak dibuat-buat. Sementara di sisi Revan, ia mulai menyadari bahwa perusahaan tempatnya bekerja bukan hanya tempat biasa. Ada banyak hal yang belum ia pahami, termasuk sosok CEO yang ia lihat 2 kali dalam waktu yang sangat singkat.
Namun baik Aluna maupun Revan, keduanya belum benar-benar menyadari satu hal penting. Setiap pertemuan kecil yang tampak tidak berarti bisa menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dan di gedung tinggi itu, cerita mereka baru saja mulai saling bersinggungan tanpa mereka sadari sepenuhnya. Hari-hari setelah pertemuan tak terduga itu berjalan seperti biasa di gedung perusahaan Aluna Prameswari. Aktivitas tetap padat, jadwal tetap ketat, dan setiap orang tetap sibuk dengan tugas masing-masing. Namun bagi dua orang yang tidak saling mengakui perasaan apapun, ada sesuatu kecil yang mulai berubah tanpa mereka sadari. Revan tetap menjalani pekerjaannya sebagai karyawan magang dengan penuh semangat. Ia mulai terbiasa dengan ritme kerja yang cepat, tekanan yang tinggi, dan standar perusahaan yang sangat disiplin. Setiap hari ia belajar hal baru, mulai dari cara menyusun laporan, memahami sistem kerja tim, hingga cara berkomunikasi dengan divisi lain. Revan bukan tipe orang yang mudah menyerah. Meski kadang ia merasa lelah, ia selalu mengingat alasan awalnya bekerja keras. Ia ingin membuktikan bahwa latar belakang sederhana bukan penghalang untuk berkembang. Di sisi lain gedung, Aluna Prameswari tetap menjadi sosok yang sama di mata semua orang. Tegas, tenang, dan sulit ditebak. Namun ada satu hal kecil yang mulai berbeda. Sesekali, tanpa alasan yang jelas, pikirannya kembali pada sosok karyawan magang yang tidak sengaja ia lihat beberapa hari sebelumnya. Bukan dalam cara yang berlebihan, tetapi seperti sebuah ingatan kecil yang muncul di sela-sela kesibukan. Aluna tidak pernah menganggap itu penting. Dalam pikirannya, itu hanya bagian kecil dari rutinitas kantor yang akan hilang dengan sendirinya. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Suatu pagi, Revan mendapat tugas baru dari atasannya untuk membantu tim operasional dalam proyek internal perusahaan. Tugas itu membuatnya harus lebih sering naik ke lantai atas. Bagi Revan, itu bukan masalah besar. Ia hanya menganggapnya sebagai bagian dari pekerjaan. Namun bagi sebagian karyawan lain, lantai atas adalah area yang lebih formal, lebih tenang, dan memiliki aturan yang lebih ketat. Setiap kali Revan naik ke sana, ia selalu berusaha bersikap lebih hati-hati. Hari itu, ia diminta mengantarkan beberapa data laporan ke salah satu tim yang berada tidak jauh dari ruang CEO. Ia berjalan dengan langkah tenang, membawa folder di tangannya. Saat melewati lorong kaca, ia sempat melihat sekilas ke arah ruang kerja besar di ujung koridor. Ruang itu masih sama seperti sebelumnya. Tempat di mana Aluna bekerja. Namun kali ini, pintu ruang itu sedikit terbuka. Tanpa ia rencanakan, langkah Revan melambat. Bukan karena ingin mengintip, tetapi karena ia sedang memastikan arah yang benar dari instruksi yang ia terima. Di dalam ruangan, Aluna sedang berdiri di dekat meja kerja, berbicara dengan asistennya. Ekspresinya tetap tenang seperti biasa, tetapi terlihat jelas bahwa ia sedang fokus pada sesuatu yang penting. Revan tidak masuk, tidak pula mencoba mendekat. Ia hanya berdiri di luar beberapa detik, sambil memastikan dokumen yang ia bawa sudah sesuai tujuan. Namun seperti kejadian sebelumnya, sesuatu yang sederhana kembali terjadi. Aluna menoleh ke arah pintu kaca, dan sekali lagi, pandangan mereka bertemu dalam jarak yang tidak terlalu dekat, tetapi cukup untuk dikenali. Tidak ada kata yang diucapkan, tidak ada gerakan berlebihan. Hanya satu detik hening yang terasa sedikit berbeda dari suasana biasa. Revan segera menunduk ringan sebagai tanda hormat, lalu melanjutkan langkahnya pergi. Aluna hanya mengamati sebentar sebelum kembali fokus pada pekerjaannya. Namun setelah Revan menghilang dari pandangannya, ada jeda kecil yang tidak biasa dalam pikirannya. Bukan gangguan besar,
hanya sesuatu yang membuatnya sedikit berhenti lebih lama dari biasanya sebelum melanjutkan aktivitas. Di hari yang sama, perusahaan sedang mempersiapkan evaluasi proyek baru yang melibatkan beberapa divisi. Aluna harus memimpin rapat penting yang membahas perkembangan pekerjaan tersebut. Semua kepala divisi hadir, suasana rapat berjalan serius seperti biasa. Di luar ruangan, Revan sedang menunggu giliran untuk menyerahkan dokumen yang diminta oleh salah satu staf. Ia berdiri di dekat area kerja yang cukup dekat dengan ruang rapat. Melalui kaca, ia bisa melihat sebagian orang yang sedang berbicara di dalam. Dan di ujung meja, ia melihat Aluna. Wanita itu terlihat berbeda ketika sedang bekerja. Tidak ada ruang untuk keraguan dalam sikapnya. Setiap keputusan yang ia ambil terlihat tegas dan terukur. Revan tidak tahu banyak tentang dunia bisnis yang rumit itu, tetapi ia bisa melihat satu hal dengan jelas. Aluna adalah seseorang yang terbiasa memegang kendali atas semuanya. Namun di balik semua itu, Revan juga melihat sesuatu yang tidak banyak orang perhatikan. Kesepian yang tersimpan di balik ketenangan itu. Bukan kesepian yang terlihat jelas, tetapi seperti ruang kosong yang tidak mudah diisi oleh siapapun. Revan tidak memikirkan itu terlalu jauh. Ia hanya melihatnya sekilas sebelum kembali fokus pada tugasnya. Rapat di dalam ruangan berlangsung cukup lama. Sementara itu, Revan akhirnya menyerahkan dokumen dan kembali ke lantai bawah. Hari itu berlalu tanpa kejadian besar. Tidak ada percakapan panjang, tidak ada interaksi langsung yang berarti. Namun, justru dari hal-hal kecil itulah sesuatu mulai terbentuk. Di sisi Revan, ia mulai menyadari bahwa setiap kali ia naik ke lantai atas, ada rasa yang sedikit berbeda. Bukan rasa takut, tetapi lebih seperti rasa penasaran yang tidak ia pahami sepenuhnya. Di sisi Aluna, kehadiran Revan masih hanya dianggap sebagai bagian kecil dari pekerjaannya. Namun, entah mengapa, wajah itu mulai lebih mudah diingat dibanding karyawan lain yang pernah ia lihat. Perbedaan di antara mereka sangat jelas. Aluna berada di dunia yang penuh keputusan besar, tanggung jawab, dan tekanan yang tidak pernah berhenti. Revan berada di dunia yang masih penuh proses belajar, kesederhanaan, dan usaha untuk berkembang. Dua dunia yang sangat berbeda. Namun justru karena perbedaan itulah, tanpa mereka sadari, ada garis kecil yang mulai menghubungkan keduanya. Belum terlihat jelas, belum diakui, tetapi sudah mulai ada. Dan di gedung tinggi itu, sesuatu yang sederhana perlahan mulai bergerak ke arah yang tidak lagi bisa dianggap kebetulan semata. Hari di perusahaan Aluna Prameswari kembali berjalan seperti biasa. Penuh jadwal, penuh keputusan penting, dan penuh tekanan yang tidak pernah benar-benar berhenti. Semua orang bergerak cepat, mengikuti ritme kerja yang sudah menjadi kebiasaan di gedung besar itu. Namun, di antara kesibukan yang terlihat sama seperti hari-hari sebelumnya, ada sesuatu yang mulai berubah di dalam diri dua orang yang berbeda dunia. Revan mulai merasakan hal yang sulit ia jelaskan. Setiap kali ia mendapat tugas ke lantai atas, ada perasaan yang muncul tanpa ia minta. Bukan takut, bukan gugup seperti hari pertama, tetapi semacam dorongan kecil untuk memperhatikan lebih banyak hal di sekitarnya. Dan tanpa ia sadari, satu nama mulai sering muncul dalam pikirannya. Aluna Prameswari. Revan sendiri tidak pernah bermaksud memikirkan hal itu terlalu dalam.
ia hanya seorang karyawan magang yang fokus bekerja. Namun setiap kali ia melihat sosok itu, entah dari kejauhan atau hanya sekilas, ada sesuatu yang membuatnya terdiam lebih lama dari biasanya. Bukan karena jabatan, bukan karena kekuasaan, tetapi karena cara Aluna membawa dirinya. Tenang, teratur, dan seperti seseorang yang menyimpan banyak hal di balik tatapan yang sulit dibaca. Di sisi lain gedung, Aluna tetap menjalani hidupnya seperti biasa. Rapat demi rapat, keputusan demi keputusan, dan tanggung jawab yang terus bertambah. Ia terbiasa hidup dalam tekanan. Bahkan dalam situasi sulit, ekspresinya tetap terlihat tenang. Namun ada satu hal kecil yang mulai terjadi tanpa ia sadari. Setiap kali nama karyawan magang itu disebut oleh staf atau muncul dalam laporan kecil, pikirannya sesaat berhenti lebih lama dari biasanya. Revan. Nama itu tidak memiliki arti khusus di atas kertas. Hanya satu dari banyak karyawan baru di perusahaan besar. Tetapi entah mengapa, Aluna mulai mengenalinya lebih dari sekadar nama. Ia mulai mengingat cara orang itu berbicara, cara meminta maaf yang sederhana, dan cara berdiri tanpa mencoba menarik perhatian, tetapi tetap terlihat hadir. Aluna tidak menganggap itu penting. Setidaknya ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu tidak penting. Namun semakin hari, hal kecil itu semakin sulit diabaikan. Suatu siang, perusahaan sedang berada dalam fase evaluasi proyek besar. Semua divisi diminta memberikan laporan perkembangan. Suasana kantor menjadi lebih sibuk dari biasanya. Revan kembali naik ke lantai atas untuk mengantar dokumen penting ke tim operasional. Ia berjalan seperti biasa, membawa map di tangannya, melewati lorong-lorong yang sudah mulai ia kenal. Namun hari itu terasa sedikit berbeda. Bukan karena suasana kantor, tetapi karena sesuatu di dalam dirinya sendiri. Ada rasa yang tidak biasa ketika ia melangkah menuju lantai atas. Seperti ada sesuatu yang ia tunggu tanpa benar-benar ia sadari. Saat ia sampai di dekat ruang rapat besar, pintu ruangan itu tertutup rapat. Namun dari kaca samping, ia bisa melihat sebagian isi ruangan. Aluna sedang berada di dalam, duduk di ujung meja panjang bersama beberapa pimpinan perusahaan lainnya. Rapat terlihat serius. Banyak dokumen terbuka di meja. Beberapa orang sedang berbicara, dan suasana tampak penuh konsentrasi. Revan berhenti sejenak di luar. Ia tidak punya alasan untuk masuk. Tugasnya hanya mengantar dokumen ke bagian administrasi di dekat ruangan itu. Namun matanya tanpa sengaja tertuju lebih lama ke arah dalam ruangan. Dan di saat itulah, Aluna mengangkat pandangannya. Untuk sesaat, pandangan mereka bertemu lagi. Tidak ada senyum, tidak ada ekspresi berlebihan. Hanya pertemuan singkat yang terjadi di antara dua orang yang tidak sedang berbicara. Revan langsung menunduk sedikit dan melanjutkan langkahnya. Namun kali ini, langkahnya sedikit lebih cepat dari biasanya, seolah ingin meninggalkan momen itu sebelum menjadi terlalu lama. Di dalam ruangan, Aluna kembali fokus pada rapat. Namun untuk beberapa detik setelah itu, pikirannya sedikit tidak sepenuhnya berada di meja rapat. Ia tidak menunjukkan itu kepada siapapun. Ia tetap mendengarkan pembicaraan, tetap memberikan keputusan, tetap terlihat seperti pemimpin yang sempurna. Tetapi di dalam dirinya, ada sesuatu yang mulai sulit dijelaskan. Bukan gangguan besar, hanya seperti jeda kecil yang tidak biasa. Seolah ada sesuatu yang perlahan mulai masuk ke ruang yang selama ini ia jaga sangat rapat. Sementara itu, Revan sudah kembali ke lantai bawah. Ia menyerahkan dokumen dan kembali ke mejanya. Namun kali ini, ia tidak langsung fokus seperti biasanya.
ada satu hal yang terus muncul di pikirannya. Bukan karena ia sengaja memikirkannya, tetapi karena setiap kali ia mencoba mengabaikannya, hal itu justru kembali lagi. Wajah Aluna, bukan sebagai CEO, bukan sebagai atasan, tetapi sebagai seseorang yang terlihat jauh, namun entah kenapa terasa dekat dalam cara yang tidak ia mengerti. Revan menarik napas pelan dan mencoba kembali fokus bekerja. Ia mengingat dirinya sendiri. Ia hanya karyawan magang. Ia tidak punya alasan untuk memikirkan hal yang tidak seharusnya. Namun, pikiran manusia tidak selalu berjalan mengikuti logika. Di sisi lain, Aluna juga mengalami hal yang sama, meski dengan cara yang lebih tersembunyi. Setelah rapat selesai, ia kembali ke ruang kerjanya. Ia menandatangani beberapa dokumen, membaca laporan, dan memberikan instruksi kepada timnya seperti biasa. Namun sesekali, pikirannya seperti berhenti sejenak tanpa alasan yang jelas. Dan dalam jeda kecil itu, nama Revan kembali muncul. Aluna tidak menyukai gangguan dalam pikirannya. Ia terbiasa dengan kontrol penuh atas dirinya sendiri. Namun hal ini berbeda. Ini bukan masalah pekerjaan, bukan masalah bisnis. Ini sesuatu yang tidak pernah ia rencanakan. Dan justru karena tidak direncanakan, ia menjadi lebih sulit dikendalikan. Sore itu, Aluna duduk di ruang kerjanya lebih lama dari biasanya setelah semua staf pulang dari ruang rapat. Gedung mulai lebih tenang, suara aktivitas mulai berkurang, namun pikirannya justru semakin ramai. Ia menatap layar laptopnya, tetapi tidak benar-benar melihat apa yang ada di sana. Dalam keheningan itu, ia bertanya pada dirinya sendiri tanpa suara. Kenapa hal kecil seperti itu terus muncul di pikirannya? Kenapa seseorang yang seharusnya tidak penting dalam hidupnya justru mulai terasa seperti keberadaan yang sulit diabaikan? Sementara itu, di lantai bawah, Revan juga sudah bersiap untuk pulang. Ia menutup hari kerjanya seperti biasa, tetapi langkahnya terasa sedikit berbeda saat keluar dari gedung. Seolah ada sesuatu yang belum selesai, meski ia sendiri tidak tahu apa itu. Hari itu berakhir tanpa percakapan langsung antara mereka. Tidak ada pengakuan, tidak ada perubahan yang terlihat jelas. Namun di balik semua itu, sesuatu yang jauh lebih dalam sudah mulai terbentuk. Sesuatu yang tidak boleh ada dalam dunia Aluna, sesuatu yang tidak direncanakan dalam hidup Revan, dan sesuatu yang perlahan mulai tumbuh di antara dua dunia yang berbeda, tanpa mereka benar-benar siap untuk menghadapinya. Hari itu dimulai dengan suasana yang sedikit berbeda di perusahaan Aluna Prameswari. Gedung tinggi yang biasanya dipenuhi ritme kerja cepat, pagi itu terasa lebih teratur, namun juga lebih tegang. Ada beberapa rapat penting yang dijadwalkan, dan seluruh divisi diminta menyiapkan laporan akhir proyek berjalan. Di permukaan semuanya terlihat normal. Namun di balik itu, sesuatu yang tidak terlihat mulai bergerak pelan. Revan datang seperti biasa, lebih awal dari jam masuk kerja. Ia sudah mulai terbiasa dengan rutinitas perusahaan besar itu. Meski masih karyawan magang, ia mulai dipercaya untuk menangani tugas yang sedikit lebih penting dibanding hari-hari pertamanya. Ia tidak merasa dirinya istimewa. Ia hanya berusaha melakukan pekerjaannya dengan baik. Namun tanpa ia sadari, keberadaannya mulai menarik perhatian beberapa orang di lingkungan kerja. Bukan karena kesalahan, tetapi karena sesuatu yang sederhana, yaitu kedekatannya dengan area kerja lantai atas yang jarang dijangkau karyawan magang lain. Hari itu, Revan diminta mengantarkan beberapa dokumen ke tim yang berada dekat dengan ruang eksekutif. Ia berjalan seperti biasa, membawa map di tangannya,
melewati lorong-lorong kaca yang mengarah ke bagian atas gedung. Suasana lantai atas selalu terasa berbeda, lebih tenang, lebih rapi, dan lebih formal. Setiap orang tampak sibuk dengan pekerjaan masing-masing tanpa banyak percakapan. Namun kali ini, ada beberapa tatapan yang sedikit berbeda ke arah Revan. Bukan tatapan langsung yang jelas, tetapi seperti perhatian kecil yang mulai muncul dari beberapa staf yang memperhatikan bahwa ia sering naik ke lantai itu. Revan tidak terlalu memikirkannya, ia hanya fokus pada tugasnya. Di sisi lain gedung, Aluna sedang menghadiri pertemuan internal dengan beberapa kepala divisi. Rapat itu membahas perkembangan proyek besar yang sedang menjadi fokus perusahaan. Seperti biasa, Aluna duduk di ujung meja, mendengarkan laporan dengan tenang, sesekali memberikan arahan singkat yang langsung membuat arah diskusi menjadi jelas. Semua orang di ruangan itu sudah terbiasa dengan caranya bekerja, cepat, tegas, dan tanpa banyak basa-basi. Namun di tengah rapat itu, salah satu kepala divisi menyampaikan laporan tambahan mengenai distribusi tugas karyawan baru di beberapa tim. Nama Revan muncul dalam daftar kecil di layar presentasi. Tidak ada penjelasan khusus, hanya catatan sederhana bahwa ia membantu di bagian operasional dan administrasi. Namun bagi Aluna, nama itu tidak sekadar lewat begitu saja. Ia tidak menunjukkan reaksi di depan semua orang. Wajahnya tetap tenang seperti biasa. Namun di dalam pikirannya, ada jeda kecil yang tidak ia sadari sebelumnya. Setelah rapat selesai, Aluna kembali ke ruang kerjanya. Ia melanjutkan pekerjaannya seperti biasa, menandatangani dokumen, membaca laporan, dan memberikan instruksi kepada timnya. Namun entah kenapa, pikirannya sesekali kembali pada nama yang tadi disebut di ruang rapat. Revan. Bukan karena ia memiliki alasan khusus, tetapi karena nama itu mulai terasa lebih familiar dari seharusnya. Sementara itu, Revan menyelesaikan tugasnya di lantai atas dan kembali ke bawah. Ia tidak tahu bahwa di saat yang sama, beberapa staf mulai memperhatikan pola kecil yang muncul. Seorang karyawan magang yang sering naik ke lantai eksekutif, meskipun tugasnya tidak selalu mengharuskannya berada di sana. Awalnya hanya menjadi bahan percakapan ringan. Namun seperti hal kecil pada umumnya, semakin sering dibicarakan, semakin besar perhatian yang muncul. Sore itu, suasana kantor mulai sedikit lebih tenang. Beberapa karyawan mulai bersiap pulang, sementara sebagian masih menyelesaikan pekerjaan terakhir mereka. Revan sedang merapikan mejanya ketika salah satu staf senior mendekatinya. "Revan, kamu tadi ke lantai atas lagi?" tanya staf itu dengan nada santai, tetapi ada rasa ingin tahu di dalamnya. Revan mengangguk kecil. "Ya, saya antar dokumen ke bagian operasional," jawabnya jujur. Staf itu mengangguk, lalu tersenyum tipis. "Sering juga kamu ke atas ya akhir-akhir ini?" Revan tidak terlalu memahami maksud pertanyaan itu. Ia hanya tersenyum sopan dan tidak menanggapi lebih jauh. Namun percakapan singkat itu cukup untuk meninggalkan kesan kecil yang berbeda di antara beberapa orang yang mendengar. Di lantai atas, hal yang sama mulai terjadi dalam versi yang berbeda. Beberapa staf mulai menyadari bahwa nama Revan beberapa kali muncul dalam percakapan terkait tugas internal. Bukan dalam konteks masalah, tetapi lebih karena frekuensi kemunculannya di area yang sama dengan ruang kerja eksekutif. Hal itu mulai memicu rasa penasaran kecil. Salah satu asisten manajemen bahkan sempat mencatat hal itu dalam laporan internal yang biasa disampaikan ke bagian HR. Tidak ada tuduhan, tidak ada kesimpulan. Hanya catatan kecil tentang pola aktivitas karyawan magang tersebut. Namun catatan kecil seperti itu seringkali menjadi awal dari perhatian yang lebih besar. Sore menjelang malam, laporan itu secara tidak langsung sampai ke meja beberapa pimpinan divisi. Dan tanpa disengaja, nama itu kembali terlihat. Revan. Di sisi lain, Aluna baru menerima ringkasan laporan harian dari asistennya. Di antara banyak data dan informasi, ada satu catatan kecil yang membuat pandangannya berhenti lebih lama dari biasanya. Bukan karena isinya berlebihan, tetapi karena nama yang muncul di dalamnya bukan pertama kalinya ia lihat hari itu. Aluna membaca sekilas laporan itu, lalu menutupnya kembali. Wajahnya tetap tenang, namun pikirannya tidak sepenuhnya kembali seperti semula.
Di dalam gedung yang sama, dua dunia yang berbeda mulai saling bersentuhan melalui hal-hal kecil yang tidak direncanakan. Revan hanya menjalani pekerjaannya seperti biasa, tanpa menyadari bahwa dirinya mulai menjadi perhatian di tempat yang lebih tinggi dari posisinya saat ini. Sementara Aluna, yang terbiasa mengendalikan semua hal di sekitarnya, mulai menemukan satu hal kecil yang tidak sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Bukan masalah besar, bukan juga gangguan yang jelas, tetapi sesuatu yang perlahan mulai menarik perhatian tanpa alasan yang mudah dijelaskan. Hari itu berakhir dengan cara yang sama seperti biasanya. Gedung mulai kosong, lampu-lampu mulai redup di beberapa lantai, dan aktivitas kantor perlahan berhenti. Namun di balik ketenangan itu, sebuah benih kecil sudah mulai tumbuh. Sebuah perhatian yang tidak direncanakan, sebuah nama yang mulai terlalu sering muncul tanpa sengaja, dan sebuah hubungan yang masih belum terlihat jelas, tetapi sudah mulai diperhatikan oleh orang lain sebelum kedua orang yang terlibat benar-benar menyadarinya. Malam turun perlahan di atas gedung tinggi perusahaan Aluna Prameswari. Lampu-lampu kota mulai menyala satu persatu, membentuk pemandangan yang tenang dari balik jendela besar di lantai atas. Namun di dalam gedung itu, masih ada satu ruangan yang lampunya belum padam. Ruang kerja Aluna. Suasana sudah jauh lebih sepi dibanding siang hari. Hampir semua karyawan sudah pulang, meninggalkan gedung yang biasanya penuh aktivitas menjadi sunyi. Hanya beberapa petugas keamanan yang sesekali melewati lorong panjang. Di dalam ruangannya, Aluna masih duduk di kursi kerja. Di depannya ada beberapa dokumen yang belum sepenuhnya selesai ia baca. Laptopnya menyala, menampilkan data dan laporan yang terus menunggu untuk diperiksa. Namun malam itu, fokusnya tidak sekuat biasanya. Tangannya masih bergerak membaca, tetapi pikirannya beberapa kali terhenti pada hal yang sama. Revan. Nama itu kembali muncul, seperti sudah menjadi bagian kecil yang tanpa disadari mulai mengisi ruang pikirannya. Aluna berhenti sejenak, meletakkan pena di tangannya, lalu bersandar ringan di kursi. Ia tidak terbiasa kehilangan fokus. Dalam dunia yang ia pimpin, setiap keputusan harus jelas. Setiap langkah harus terukur, dan setiap pikiran harus berada dalam kendali. Namun hal yang satu ini tidak mengikuti aturan yang biasa ia jalani. Ia menarik napas pelan, lalu kembali melihat laporan di depannya. Di antara tumpukan dokumen, ada beberapa catatan internal tentang aktivitas karyawan magang. Nama Revan tercantum di beberapa bagian kecil, hanya sebagai bagian dari laporan operasional. Tidak ada hal yang salah, tidak ada pelanggaran. Semua terlihat biasa saja. Namun bagi Aluna, yang membuatnya berbeda adalah sesuatu yang tidak tertulis di laporan itu. Sesuatu yang hanya ia rasakan sendiri setiap kali tanpa sengaja melihat pemuda itu di gedung yang sama. Sementara itu, beberapa lantai di bawah, Revan sedang bersiap meninggalkan kantor. Ia merapikan mejanya, mematikan komputer dan memasukkan beberapa barang ke dalam tasnya. Hari itu cukup melelahkan, tetapi ia merasa puas karena semua tugasnya bisa diselesaikan dengan baik. Ia tidak tahu bahwa di lantai atas, namanya kembali muncul dalam pikiran seseorang yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Revan berjalan menuju lift bersama beberapa karyawan lain. Suasana sudah tenang, tidak banyak percakapan. Semua orang terlihat lelah setelah seharian bekerja. Di dalam lift, Revan berdiri diam sambil menunggu lantai dasar. Pikirannya kosong, hanya memikirkan hal-hal sederhana seperti istirahat dan hari esok. Namun tanpa ia sadari, perjalanan kecil itu menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar di gedung yang sama. Di lantai atas, Aluna akhirnya berdiri dari kursinya. Ia berjalan ke arah jendela besar di ruang kerjanya. Dari sana, ia bisa melihat lampu kota yang berkilau di kejauhan. Pemandangan itu sudah sering ia lihat, tetapi malam itu terasa sedikit berbeda. Ada keheningan yang lebih dalam dari biasanya. Dan di dalam keheningan itu,
pikirannya kembali pada satu hal yang terus muncul tanpa ia undang. Revan. Aluna tidak mengerti mengapa hal sederhana seperti itu bisa mengganggu ketenangannya. Ia sudah terbiasa menghadapi tekanan besar dalam bisnis. Ia sudah terbiasa mengambil keputusan sulit yang memengaruhi banyak orang. Namun ini berbeda. Ini bukan soal bisnis, bukan soal strategi. Ini soal sesuatu yang tidak pernah ia rencanakan untuk muncul dalam hidupnya. Perasaan yang perlahan tumbuh tanpa izin. Ia kembali duduk, lalu menatap layar laptopnya yang masih menyala. Beberapa detik berlalu tanpa ia benar-benar membaca apa yang ada di layar. Lalu ia menutup laptop itu. Gerakan kecil itu terasa sederhana, tetapi di dalam dirinya ada sesuatu yang mulai terasa semakin nyata. Di sisi lain, Revan sudah sampai di luar gedung. Udara malam terasa lebih sejuk. Ia berdiri sebentar di depan pintu keluar, menarik nafas panjang setelah seharian bekerja. Ia tidak tahu bahwa di lantai atas gedung itu, seseorang masih belum benar-benar meninggalkan pekerjaannya. Bukan karena laporan atau proyek, tetapi karena pikirannya sendiri. Revan mulai berjalan pulang. Langkahnya ringan, tidak ada beban yang ia sadari. Ia hanya memikirkan hal-hal sederhana tentang hidupnya, tentang pekerjaan, dan tentang masa depan yang masih panjang. Namun ada satu hal yang tidak ia sadari. Setiap kali ia berada di gedung itu, ada sesuatu yang perlahan berubah tanpa ia minta. Bukan hanya dalam pekerjaannya, tetapi dalam cara ia mulai melihat dunia di sekitarnya. Dan di lantai atas, Aluna akhirnya mematikan lampu ruang kerjanya. Ruangan itu menjadi gelap, hanya tersisa cahaya kota yang masuk dari jendela besar. Ia berdiri sejenak sebelum meninggalkan ruangan. Langkahnya pelan, berbeda dari biasanya yang selalu cepat dan tegas. Seperti seseorang yang membawa sesuatu di pikirannya, meskipun tidak terlihat oleh orang lain. Di lorong gedung yang mulai sepi, Aluna berjalan sendirian. Gedung itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Namun di dalam dirinya, ada sesuatu yang tidak ikut menjadi sunyi. Sesuatu yang terus mengikuti, bahkan ketika ia mencoba meninggalkannya. Revan. Nama itu bukan lagi sekadar catatan dalam laporan. Bukan lagi sekadar karyawan magang yang lewat tanpa makna. Tanpa ia sadari, sudah ada ruang kecil yang mulai terbuka di dalam dirinya. Ruang yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Dan semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin jelas keberadaannya terasa. Malam itu, Aluna pulang lebih lambat dari biasanya. Bukan karena pekerjaan yang belum selesai, tetapi karena ada sesuatu yang untuk pertama kalinya membuatnya berhenti lebih lama sebelum benar-benar meninggalkan kantor. Sementara itu, Revan sudah jauh dari gedung. Namun kisah yang mereka jalani di tempat itu belum benar-benar berhenti. Justru di malam yang sunyi itu, sesuatu yang tidak terlihat mulai membentuk arah baru. Sebuah perasaan yang tidak seharusnya tumbuh di dunia mereka. Dan sebuah keputusan yang tanpa mereka sadari, perlahan mulai mendekat. Akhirnya kita sampai di bagian akhir cerita ini. Di balik segala kesibukan, jabatan, dan dunia yang terlihat berbeda jauh antara dua orang ini, ada satu hal yang perlahan menjadi jelas. Tidak semua hal dalam hidup bisa dikendalikan hanya dengan logika. Tidak semua pertemuan terjadi karena rencana. Dan tidak semua perasaan bisa dihindari, meskipun seseorang sudah berusaha menjauh sekuat tenaga. Cerita ini mengingatkan kita bahwa manusia seringkali berjalan di antara dua hal yang bertentangan.
antara tanggung jawab dan keinginan hati. Antara apa yang terlihat benar di mata dunia dan apa yang benar-benar dirasakan di dalam diri sendiri. Namun di balik itu semua ada satu hal yang lebih penting. Setiap pilihan selalu membawa konsekuensi. Dan setiap keberanian untuk jujur pada diri sendiri selalu membutuhkan pengorbanan. Baik itu waktu, kenyamanan, bahkan pandangan orang lain. Tidak ada hubungan yang benar-benar sederhana, terutama ketika dua orang berasal dari dunia yang berbeda. Tetapi bukan berarti perasaan harus selalu disembunyikan. Yang paling penting adalah bagaimana seseorang memahami dirinya sendiri sebelum memutuskan langkah berikutnya. Kadang, hidup tidak memberikan jawaban yang langsung jelas. Ia hanya memberikan situasi, lalu meminta kita untuk memilih dengan hati yang paling jujur. Dan mungkin, dari semua hal yang terjadi dalam cerita ini, pelajaran paling dalam adalah bahwa perasaan yang tumbuh dengan tulus tidak selalu salah. Yang menentukan arah akhirnya adalah bagaimana kita menjaganya, mengendalikannya, dan tetap bertanggung jawab atas setiap keputusan yang lahir darinya. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Sampai bertemu di kisah berikutnya, dengan cerita yang mungkin berbeda, tetapi tetap membawa makna yang bisa kita renungkan bersama. Dan sebelum kita benar-benar berpisah dari cerita ini, satu pertanyaan yang mungkin masih tertinggal di pikiran kita masing-masing adalah, apakah perasaan yang tumbuh di antara dua dunia yang berbeda itu akan menjadi awal dari kebahagiaan, atau justru awal dari sesuatu yang harus mereka relakan?